Pelan-pelan ya. Kok kamu selama ini belum tidur sih? Evan belum bisa tidur, Ma. Kamu tuh semalam ini seharusnya udah tidur loh. Kan besok kan sekolah. Tapi Evan belum bisa tidur kalau belum dibacain dongeng sama Mama. Ya udah deh. Tapi habis itu kamu janji ya kamu tidur? Janji. Oke. Ayo, Evan mau baca dongeng mana? Wah, dongeng ini dongeng sangat spesial. Di sebuah desa kecil yang berada di tengah hutan, hiduplah seorang gadis batang kara bernama Gea. Tapi, Gea tidak sepenuhnya sendirian. Ia selalu ditemani oleh anjing setianya yang bernama Kemi. Ma, itu yang namanya Gea ya? Iya. Nah, pada suatu hari, saat sedang mencari makan di hutan, Gea menemukan sebuah tas karung berwarna merah yang tidak berpemilik. Halo, halo? Ia menoleh. Halo, apa ada orang? Gea pun memutuskan untuk membuka tas tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku jurnal. Di situ ada banyak gambar dan cerita tentang sebuah negeri yang bernama Negeri Permen. Semua rumah, pohon, rumput, hingga bebatuan bisa dimakan. Saat Gea membalikan jurnal itu ke halaman terakhir, ada sebuah kertas yang terselip. Ia membukanya dan Gea menemukan sebuah peta ke Negeri Permen. Di baliknya, terdapat peringatan bertuliskan hanya bagi para pemberani. Gea pun merasa tertantang dengan peringatan itu. Ia membulatkan tekadnya dan berangkat dengan hanya berbekal jurnal dan petanya dalam pertualangannya mencari Negeri Permen. Buat simpel-simpel di tali. Makan, Nan. Nan, makan. Nanti lo sakit. Kan lo ada mah. Dudis, jangan ganggu gue dah. Ini tuh buat simposium tulis muda di Itali. Makanya harus masterpiece. Tapi kenapa nggak kirim yang kemarin aja? Kan udah terbit. Enggak, Dis. Karya gue tuh harus beda dari yang lain. Masa sih? Gue mau kirim artikel, novel yang udah terbit, semua udah basi. Makanya gue harus pikir di luar nalar. Kacang. Gea pun sampai di tengah hutan. Ternyata, ia harus menyeberangi jurang yang sangat dalam dan jauh. Ia tidak mungkin melompati jurang itu. Gea akhirnya duduk di pinggir jurang dan berpikir apa yang ia harus lakukan. Tiba-tiba, ada seorang peri yang terbang di depan mukanya. Ia berkata, "Hai, siapa namamu?" Nama aku Gea. Ini Kemi. Ruff, ruff. Kenapa kamu bersedih, Gea? Aku ingin pergi ke Negeri Permen, tapi aku tidak bisa menyeberangi jurang ini. Oh, itu gampang sekali. Ayo, kamu berdiri. Peri itu menaburkan debu peri kepada Gea dan Kemi. Lalu, terbang melewati hutan yang luas.
Duh, gue kelas dosen yang gitu. Iya, lo hati-hati aja sama dia. Iya, dia nyebelin banget gak sih? Tahun depan pulang. Gue Jangan duluan lah. ya. Oh iya, dah. Pulang bareng nggak? Enggak deh. Gue mau cabut abis ini. Masih stuck lo. Tumben. Udah, yuk ikut gue. Udah dibilang gue mau cabut abis ini. Udah, yuk ikut gue. Sini, cepetan. Di sini tenang kan? Gak kayak rooftop kampus. Dongeng! Gea, Kemi, dan sang peri hutan kemudian mendarat dan tiba di hutan yang gelap. Debu peri hutan itu tidak dapat melewati daerah yang dikuasai oleh sihir gelap. Mah, terus apa mah? Terus, Gea, Kemi, dan peri hutan pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah berjalan beberapa lama, Kemi pun mulai berputar-putar dan menggonggong dengan keras. Matanya berubah menjadi merah. Ia menggeram, lalu tiba-tiba ia menerkam Gea. Si peri hutan pun melindungi Gea dari terkaman Kemi. Kemi terbentur ke arah pohon dan berubah menjadi abu. Apa yang kamu lakukan kepada Kemi? Keminya kenapa, Mama? Kenapa perhutan bunuh Kemi? Sabar dong, Nak. Nah, Kemi sudah terkena sihir gelap, Gea. Percuma kalau aku tidak membunuhnya. Dia akan terus menyerangmu, kata peri hutan. Aku tidak peduli. Kamu pergi aja. Peri tidak berguna.
perjalanan. Ginan? Ginan, jangan lihat gue! Ginan, lo tau lo sakit! Stop, Nan! Gue gak ngerti! Gue gak bisa nulis tanpa rokok. Otak gue tuh gak kerja tanpa nikotin. Gue tuh kayak mobil tanpa bensin. Iya, tapi kalau lo mati gimana, bego? Please. Ini hidup gue. Udah, lo urusinnya takdir-takdiran ngomong kosong lo sendiri. Gue yang ngurus hidup gue. Lo gak usah so suci. Kampret lu, Dis! Gea pun berjalan terus sampai ia lelah. Hingga saat ia mengadah, ia melihat ada cahaya dari kejauhan. Ternyata itu adalah gerbang negeri permen. Gea berhasil sampai tujuannya. Yeay! Kamu tuh ya, sukanya motong mama lagi cerita. Nah, ternyata saat Gea berlari mendekati gerbang negeri permen, sebuah makhluk yang berwujud seperti Kemi, namun yang besar dan mengerikan, muncul dari balik pohon. Makhluk itu menggonggong hingga bumi bergetar menghalangi jalan Gea ke negeri permen. Monster itu pun sontak mengejar Gea. Gea pun berlari menghindari monster itu. Gea berteriak, "Kemi, ini aku, Gea! Kemi! Kemi!" Namun, itu bukanlah Kemi lagi. Kemi sudah berubah menjadi monster. Monster itu mendekat, dekat, lalu Nan? Ginan? 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 Nan? Ginan? 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 Lalu apa, Mama? Lalu, peri hutan tiba-tiba muncul dari langit. Ternyata, selama ini ia tidak pernah benar-benar meninggalkan Gea sendirian. Ia selalu ada di balik Gea menjaganya. Peri hutan yang kesepian itu tidak rela kehilangan teman dan gadis baik seperti Gea setelah lama tinggal sendirian di hutan yang sepi. "Pergi, Gea!" Peri hutan pun mengalihkan perhatian monster dan mendorong Gea ke dalam gerbang. "Peri?" Peri hutan itu pun terbang ke kanan dan ke kiri, membuat monster itu kesal. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Peri hutan itu melambai ke arah Gea dari kejauhan. Kemudian peri itu terbang, ditangkap oleh monster itu, dan dibawa pergi turun ke jurang.
Nan, lo udah sejengkal dari mimpi lo. Tapi maaf, kalau gue belum bisa jadi kakak yang baik buat lo. Iya, gue tahu. Gue cuma lebih tua 5 menit. Tapi gue percaya sama takdir. Takdir kalau gue lahir lebih dulu daripada lo. Takdir kalau kita dilahirin kembar gak identik. Takdir kalau diantara kita berdua, lo yang lebih baik dari gue. Tapi kan lo gak percaya sama takdir ya, Nan? Manusia yang percaya takdir itu cuma manusia yang lemah, gadis. Manusia itu makhluk independen yang bisa nentuin jalan hidupnya sendiri. Gak kayak ayam yang udah punya jalan hidup yang pasti, yang untuk disembelih oleh manusia. Tapi Nan, menurut gue, Ma, kenapa perhutan memilih untuk mengorbankan dirinya untuk Gea? Manusia tuh sama ayam sama aja. manusia sama ayam sama-sama punya takdirnya masing-masing. Pada akhirnya, beberapa makhluk memang diciptakan untuk mewujudkan mimpi makhluk yang lain.